Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sekarang kita akan melihat ada fenomena yang muncul dalam setahun belakangan ini di dalam menghadapi isu Mansur. Isu Mansur itu terus terdesak. Ibaratnya jampe-jampenya sudah nggak laku gitu. Atau mantra-mantranya sudah tidak mujarab. Ya, kalau dalam cerita dunia perdukunan itu ada namanya mantra-mantra, ya kan? Nah, mantra-mantra isu Mansur itu apa gitu? Yang pertama, dia akan menjual cerita-cerita sedekah. Di orang kalau ada masalah bersedekah, dia tanya, ini bersedekah nggak? Pingin selesai masalahnya nggak? Nah, sedekah gitu. Ilmunya itu pun udah diturunkan ke anaknya. Dia anaknya kalau ngaji sama seperti itu gitu. Ada masalah nggak, ingin masalahnya selesai nggak gitu. Jadi masalah yang dijual itu sedekah. Orang kalau ingin keluarganya damai, sedekah. Pengen anaknya berhasil, sedekah. Pengen kaya, sedekah. Semuanya sedekah gitu. Itu sekarang orang sudah tahu, jadi nggak ada cerita nih omong kosong gitu. Ya, bersedekah itu memang ajaran Islam, tapi ketika dibawakan oleh Isu Mansur, dia berubah menjadi penipuan. Karena ini sebuah wahana yang dipakai oleh Isu Mansur ini untuk meraup dan mengumpulkan uang. Dan itu sekarang kemana-mana anak perempuannya pun sudah dia pakai melakukan hal yang sama. Tapi jangan khawatir, masyarakat sudah tahu ya. Seperti dunia perdukunan itu, dukun itu ilmunya akan hilang kalau semua suasananya sudah terang benderang. Karena itu kalau kita lihat kalau orang pergi ke dukun itu, biasanya ya dukun itu ya pasti dalam suasana gelap. Berbaju hitam, bersuasana gelap, membakar menyan, memanggil setan, begitulah kira-kira gitu. Tapi begitu suasananya terbuka, maka mantra-mantranya itu langsung hilang. Nah, sekarang era keterbukaan melalui YouTube, melalui WhatsApp, orang sekarang ini bisa berkomunikasi, bisa membanding-bandingkan dengan berbagai pendapat orang di seluruh dunia. Maka ketika Isu Mansur mencobain, pada mulanya banyak orang yang terpengaruh dan terpedaya, sehingga jadilah Isu Mansur sebagai seorang konglomerat sedekah. Tapi sekarang mantra-mantra Isu Mansur itu sudah tidak mempan gitu. Ibarat jampe-jampe sudah nggak mempan. Kalau seorang dukun dia ahli santet-santet itu sudah nggak mempan gitu. Maka cerita-cerita sedekah Isu Mansur itu sekarang diketawakan orang. Orang nggak percaya. Hanya saja Isu Mansur belum mempunyai lompatan baru bagaimana untuk meraup keuntungan berikutnya. Tapi yang jelas mantra-mantranya itu sudah tidak berlaku. Sedekah gak ceritanya gitu. Kemudian jangkar Isu Mansur berikutnya itu juga sudah patah. Jangkarnya ke dunia Arab itu patah. Jangkarnya yang paling utama itu adalah Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber karena COVID ini dia meninggal gitu. Syekh Ali Jaber ini dia sangat, kita tahu nih seorang ulama yang sangat ikhlas. Dia menginginkan di Indonesia ini ada 1 juta penghafal Al-Quran. Itu motifnya. Oleh Isu Mansur orang ini diperalat atau digunakan bagaimana meraup sumbangan dari Timur Tengah, sehingga melalui Syekh Ali Jaber ini terbukalah pintunya ke dunia Arab. Tapi dengan meninggalnya Syekh Ali Jaber, bagi Isu Mansur inilah aset berharganya yang hilang. Ada seorang diplomat di kedutaan Saudi, itu dengan saya dulu pernah berdebat lama gitu. Dia tidak percaya bahwa ini ada penipuan gitu. Oh, Quran ya akhi, memang Quran. Tapi kemudian dia merasa memang benar juga ya. Nah, cerita itu hanya omong kosong gitu. Terakhir dia tidak lagi merekomendir perjalanan dakwah Isu Mansur ini sebagai sesuatu yang harus disokong. Jadi banyak sekali sayap-sayapnya nanti itu akan beriringan patah. Yang jelas tema-tema yang dia bawa itu sudah tidak menarik. Cerita-ceritanya itu menjadi bahan tertawaan. Karena memang pada dasarnya tidak dilandasi dengan niat yang tulus dan tidak ditopang oleh dalil agama yang benar. Kemudian dalil-dalil agamanya di mana-mana dipatahkan orang. Cerita sedekahnya itu dimentahkan gitu. Dalil agamanya dibantah. Jadi apa yang akan dia bawa lagi gitu.
Selama ini itulah yang menjadi andalnya. Datang ke Hong Kong, datang ke Malaysia, datang mungkin dia ke Saudi Arabia juga untuk para mukimin di sana. Maka digambarkanlah orang bagaimana supaya kaya dengan bersedekah kepada Yusuf Mansur. Maka sebagai wadah pendampung ideologinya itu ada Ma'had Tahfiz Quran, pondok pesantren Tahfiz Quran. Tapi kemudian dengan terbuka kedok Yusuf Mansur ini, kita lihat ya tahun 2022 ini di mana-mana serangan akan datang bertubi-tubi ke Yusuf Mansur. Kita yakin itu. Tanda-tandanya sudah nampak. Dengan datangnya serang bertubi-tubi ini, maka akan cocok dengan cerita Imlek tahun 2022 ini yang digambarkan dengan sio macan air. Jadi dalam air macan itu nanti akan ditombaki oleh masyarakat secara beramai-ramai. Kalau macan itu nanti Yusuf Mansur, maka dia akan terkapar, ditembaki, dilempari oleh masyarakat karena tahu dia itu berlaku ganas dan membahayakan masyarakat. Jadi kita lihat mantra-mantra Yusuf Mansur itu sudah berakhir. Dalil-dalilnya sudah dipatahkan. Cerita-cerita sedekahnya sudah ditertawakan. Jadi kita lihat auranya itu, kalau dalam bahasa horoskop Cina itu ada namanya aura gitu. Orang mau berezeki banyak tuh ada auranya. Ini aura Yusuf Mansur tuh makin lama makin gelap. Ya, makin lama makin gelap. Ini kita lihat sekarang tuh ngomongannya makin gak jelas gitu. Makin ngawur dan makin dianggap orang ini ada masalah besar dalam kejiwaannya gitu. Itu yang dirasakan oleh masyarakat. Ketika aura itu hilang, itu pada saat yang bersamaan juga akan diiringi dengan hilangnya sumber-sumber rezeki. Jadi kita lihat nanti apa yang ditakutkan oleh Yusuf Mansur, yaitu takut miskin, tapi dengan cara-caranya meraup uang masyarakat, dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, nanti kemiskinan itu akan kembali menghampiri dirinya. Kita lihat saja. Demikian kita lihat dan kita perhatikan bagaimana hari demi hari mantra-mantra Yusuf Mansur ini sudah tidak mempan. Jadi anak kecil lama-lama pun nanti akan berani mentertawakan cerita-cerita Yusuf Mansur ini. Demikian, mudah-mudahan kita juga akan makin cerdas di dalam memahaminya. Semoga kita terhindar dari fitnah yang ditebarkan oleh Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.